Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Masjid Al-Hani. Mudah-mudahan dengan wasilah channel ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang banyak pada kita semua. Untuk itu anak pribadi mengajak, mari sama-sama kita hidupkan channel ini. Kita memberikan saham sedikit ataupun banyak, mudah-mudahan itu menjadi pahala untuk kita semua. Yang bisa dengan mengisi konten dengan konten, yang bisa dengan menyiapkan atau membantu peralatan dengan menyiapkan peralatan, atau dengan apa saja, sehingga kita semua punya saham dalam perkembangan dakwah. Mudah-mudahan itu menjadi pahala untuk kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali kajian rutin membahas kitab Taujihat Islamiyah Islahil Fardi wal Mujtama karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tema berpegang teguhnya para ulama, para mujtahid dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita contohkan, misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika di Irak beliau berpendapat A, kemudian beliau pindah ke Mesir. Dan di Mesir beliau mendapatkan hadis-hadis yang baru yang belum pernah beliau terima sebelumnya. Maka beliau pun merubah pendapatnya, dan beliau tinggalkan pendapat lamanya. Oleh karena itu, dalam fikih Imam Asy-Syafi'i terkadang kita mengenal ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada pendapat Imam Syafi'i yang lama dan ada pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baru. Nah, kenapa pendapatnya berubah-ubah? Karena setiap orang itu mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang hari ini kita berpendapat A, karena hadis yang sampai kepada kita adalah seperti itu. Sedangkan hadis yang lain belum sampai kepada kita. Jadi seseorang berijtihad itu sesuai dengan hadis yang sampai kepada dia. Kemudian kita contohkan lagi kemarin Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah juga berbeda pendapat. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasannya wudu seseorang batal dengan menyentuh secara fisik, yang menyentuh wanita. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menyentuh seorang wanita secara fisik tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan adalah berhubungan suami istri, itu yang membatalkan. Nah, perbedaan pendapat seperti ini salah satunya disebabkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis tersebut sampai kepada imam tertentu dan tidak sampai kepada imam yang lainnya. Oleh karena itu di sini al-muallif rahimahullah beliau mengatakan li'anna al-haqqa la yumkinu an yata'addada fayakuna lamsu naqidan wa ghayra naqidin. Karena kebenaran itu tidak mungkin berbilang. Jadi yang hak itu pasti satu, nggak mungkin banyak. Jadi yang namanya hak, yang namanya kebenaran itu tidak mungkin banyak, tidak mungkin berbilang, sehingga menyentuh seorang wanita bisa membatalkan dan bisa juga tidak, nggak seperti itu. Pasti yang betul itu satu. Nah, apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu ataukah tidak? Ini tentu kalau dibahas mungkin butuh waktu. Tapi secara ringkas, wallahu alam pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini bahwa sekedar menyentuh, maksudnya menyentuh secara fisik itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu karena
menyentuh yang dimaksudkan dalam ayat adalah dia merupakan kinayah, bahasa kiasan, bahasa majas yang maksudnya bukan menyentuh secara fisik, tapi adalah mendatangi istrinya, berhubungan suami istri. Itu yang dimaksud dalam ayat. Dan ini dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi SAW, bahwa pernah Nabi SAW setelah beliau berwudu kemudian mencumbu istrinya, kemudian beliau berangkat ke masjid tanpa berwudu lagi. Nah, ini sangat jelas bahwasanya menyentuh wanita ini tidak membatalkan wudu seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita akan baca beberapa perkataan para ulama, khususnya imam yang 4, wasiat-wasiat mereka tentang berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW. Sebelum anak baca, anak ingin menyampaikan karena ini sangat penting sekali. Setelah nanti kita membaca penjelasan atau perkataan mereka, maka kita sebagai seorang muslim ini wajib berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW, yang kita jadikan pegangan, yang kita jadikan sebagai rujukan, sebagai dasar dalam kehidupan kita, dalam ucapan kita, perbuatan kita. Itu bukan orang, bukan individu, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, tapi yang dijadikan dasarnya itu adalah hadisnya atau ayat Qur'annya. Maka pendapat siapapun, termasuk itu pendapat guru kita, termasuk itu pendapat ulama kita, kalau pendapatnya itu bertentangan dengan hadis yang sahih, apalagi bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka buang jauh-jauh pendapat ulama kita, buang jauh-jauh pendapat guru kita, kemudian kita pegang Al-Quran dan hadis dan kita jadikan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Ini wasiat dari para ulama kita, para salaf kita. Jadi nggak ada ulama itu yang mengajarkan kepada kita untuk taklid. Termasuk Imam Asy-Syafi'i, tidak ada Imam Asy-Syafi'i itu mengajarkan kepada muridnya, wahai murid-muridku, ikutilah pendapatku, nggak ada. Justru Imam Asy-Syafi'i, beliau itu mengajar kepada para pengikutnya untuk mengikuti hadis Nabi SAW. Kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buang pendapatku, kata Imam Syafi'i, kemudian pegang hadis, dan itulah madhabku. Nah, maka mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih berpegang kepada perkataan orang, baik itu guru atau ulama, tanpa memperhatikan apakah pendapat itu bertentangan dengan syariat atau tidak, atau kita sudah betul-betul berusaha mengikuti hadis Nabi SAW. Silakan masing-masing bisa introspeksi. Nah, yang pertama kita bacakan perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak halal. Tidak halal artinya haram. Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Ini kata Imam Abu Hanifah. Jadi nggak boleh seseorang mengambil pendapat Imam Abu Hanifah tanpa dia mengetahui dari mana dalilnya. Kenapa Imam Abu Hanifah berfatwa seperti itu? Dalilnya mana? Qurannya mana? Hadisnya mana? Nah, kata Imam Abu Hanifah, gak boleh orang sembarangan mengambil fatwa saya tanpa dia tahu dari mana saya mengambil fatwa itu. Maksudnya dari mana dalilnya? Jadi yang diutamakan itu dalilnya.
Maka kalau kita misalkan mengatakan ini perkataan Imam Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah berfatwa seperti ini, nah kita harus tahu juga dalil Imam Abu Hanifah itu apa, ayatnya apa, ayat Qur'annya, hadisnya mana. Jangan cuma kita tahu fatwanya saja atau tahu pendapatnya saja, sementara dalilnya tidak tahu. Ini kata Imam Abu Hanifah tidak halal yang seperti itu. Kemudian beliau juga mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalam. Haram bagi siapapun yang tidak tahu dalilku untuk berfatwa dengan ucapanku. Ini jelas. Kalau seseorang nggak tahu dalil Imam Abu Hanifah, maka beliau mengharamkan orang tersebut untuk berfatwa dengan fatwanya Imam Abu Hanifah. Jadi harus tahu dulu dalilnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah mengajarkan kepada kita jangan taklid, jangan ikut-ikutan. Yang penting ini fatwa Imam Abu Hanifah, beliau ulama, nggak mungkin salah. Beliau tidak mengajarkan itu. Beliau mengajarkan kepada pengikutnya, kalian boleh mengikuti pendapatku, tapi kalian harus tahu dari mana dalil. Ini yang diajarkan beliau. Maka haram bagi siapapun berfatwa dengan fatwanya Imam Abu Hanifah tanpa mengetahui dari mana dalilnya. Kemudian beliau juga mengatakan idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku berkata dengan satu perkataan yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi As-Sunnah, beliau mengatakan tinggalkan oleh kalian ucapanku. Ini sikap yang sangat dewasa, yang sangat ikhlas dari Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, maka tinggalkan ucapan. Ikuti Al-Quran dan ikuti As-Sunnah. Maka di majelis ini Anda mengajak kepada siapapun, para dai, para ustadz, ya, mari kita sampaikan ucapan Imam Abu Hanifah ini kepada murid-murid kita di kajian-kajian kita. Ya. Wahai kalian, para tulab, ya, para murid, ya, jangan kalian taklid kepadaku, jangan mengkultuskan aku. Kalau aku berkata satu perkataan tapi bertentangan dengan dalil Quran atau hadis, maka tinggalkan ucapan. Nah, mari kita sampaikan itu kepada para madmu kita, para pendengar kita, agar mereka tidak taklid, apalagi mengkultuskan. Dan itu banyak terjadi zaman sekarang. Orang beragama mengikuti orang. Jadi beragamanya bukan mengikuti dalil, tapi mengikuti orang, mengikuti ustadznya. Pokoknya yang disampaikan oleh ustadznya dia betul-betul pegang. Dia nggak peduli dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Ya, meskipun terkadang pendapatnya ustadznya itu keliru, karena yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Yang nggak ada ustadz itu atau ulama itu yang semua pendapatnya itu benar, nggak ada. Pasti ada yang salah. Bahkan terkadang ada seorang alim, seorang ulama yang pendapatnya itu disebut oleh ulama yang lainnya itu sebagai pendapat yang salah, yang cacat, atau bahasa halusnya mungkin pendapat yang janggal. Kenapa janggal? Ya karena satu mungkin menyelisih jumhur, mayoritas ulama berbeda pendapatnya dengan pendapat ulama tersebut. Yang kedua, dari sisi dalil juga pendapat ustaz tersebut atau ulama tersebut lemah.
Nah, ini pendapat yang salah, yang cacat. Tapi kadang orang tetap saja mengikuti pendapat tersebut. Nah, ini tidak diajarkan oleh imam-imam kita. Ini Imam Abu Hanifah, sebetulnya masih banyak. Nah, kita ringkas. Yang kedua, perkataan Imam Malik. Mungkin ini penutup ya, untuk kajian hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bacakan perkataan Imam Asy-Syafi'i dan perkataan Imam Ahmad. Imam Malik rahimahullah, Imam Ahlul Madinati Al-Munawwarah atau Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, "Innama ana basyarun ukhti wa usib." Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang manusia. Manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Ini contoh ketawaduan dari Imam Malik. Ya, beliau seorang alim, seorang ulama yang dihormati, yang diakui keulamaannya, ya, bahkan salah seorang ulama yang paling berpengaruh. Tapi beliau mengatakan kepada kita, saya ini manusia, bisa benar, bisa salah. Nah, maka kembali Anda mengajak kepada para dai, ayo kita sampaikan ucapan ini kepada mad'u kita. Ya, sering-seringlah kita mengatakan ucapan ini kepada mad'u kita. Ya, mungkin sebelum kajian kita katakan, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, di sini saya sebagai manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Sering-seringlah kita menyampaikan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan mad'u kita, audiens kita, agar mereka itu jangan mengkultuskan kita. Kita itu bukan nabi ya, yang dibimbing oleh wahyu. Kita itu hanya manusia, kadang benar, kadang salah. Ketika benar silakan ikuti, ketika salah tinggalkan pendapatnya. Ya, nggak boleh kita mengajarkan kepada murid-murid kita ikuti saya, nggak boleh. Ya, karena kita bukan nabi. Ya, kita hanya manusia biasa. Ya, bisa pendapat kita benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bisa juga pendapat kita bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu biasa. Ya, siapapun manusia seperti itu nanti akan disampaikan oleh Imam Malik. Ya, siapapun selain Nabi SAW ya, seperti itu. Ya, maka kalau nanti pendapat kita salah, dikasih tahu oleh orang lain ini pendapatnya lemah, salah, ya maka terima. Ya, memang kita salah, ya sudah, tinggalkan pendapat kita. Ya, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Ya, karena kita berbuat sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Hari ini ilmu kita A, besok lusa ilmu kita B. Manusia itu berubah, tergantung dia ilmu yang sampai kepada dia. Ya, maka semakin banyak dia belajar, semakin dia berilmu, semakin dia dewasa. Ya, tapi orang kalau tidak banyak belajar, mungkin dia hanya membaca satu kitab atau hanya berguru kepada satu guru, ya mungkin dia akan mengkultuskan bukunya atau mengkultuskan gurunya. Beliau mengatakan fanduru fi ra'yi fakullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnah fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnata fatruku. Maka perhatikanlah ucapanku atau pendapatku, maka setiap pendapat yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah maka ambillah, dan setiap pendapat yang tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah maka tinggalkanlah. Jadi sama yang diajarkan oleh Imam Malik sama dengan yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Yang dijadikan pegangan atau dasar itu bukan fatwanya, bukan orangnya, bukan imamnya, bukan ustadznya, tapi dalilnya, Al-Qur'annya dan hadisnya. Kemudian terakhir Imam Malik juga mengatakan laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yukhadhu min qawlihi wa yutrak illa
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan pendapatnya bisa diambil dan bisa ditolak, bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun selain Nabi pendapatnya bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita terima, kalau salah kita tolak. Siapapun. Bahkan dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas kalau tidak salah tentang satu perkara, kemudian Abdullah bin Abbas menjelaskan. Beliau menjawab dengan hadis, dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat menjawab, akan tetapi Abu Bakar dan Umar berpendapat seperti ini. Maka Ibnu Abbas marah. Aku bawakan kepada kalian perkataan Nabi, lalu kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Hampir saja turun hujan batu kepada kalian. Itu Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, kalau masalah Ibnu Abbas. Nah, jadi siapapun pendapatnya bisa benar, bisa salah. Kalau tadi Abu Bakar dan Umar saja, dua sahabat yang paling mulia, dijadikan bandingan terhadap pendapat Nabi, itu sangat marah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan sabda Nabi, lalu para sahabat menjawab dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Itu Ibnu Abbas sangat marah. Lalu bagaimana lagi ketika kita sampaikan hadis, terus kita jawab, tapi pendapat guru saya seperti ini, pendapat ustaz saya nggak seperti ini. Ini nggak boleh, nggak boleh. Kalau mau diskusi, ketika orang menyampaikan hadis kepada kita, maka kita sampaikan lagi dengan hadis yang kita pahami. Itu yang boleh. Adapun orang membawakan hadis kepada kita, membawakan ayat kepada kita, lalu kita jawab, ustaz saya nggak seperti itu pendapatnya, ini nggak bisa. Itu namanya kita taklid kepada guru kita. Kalau kita belum bisa menjawab, maka paling tidak kita tawakuf. Jangan kita menjawab dengan perkataan seperti tadi. Kemudian kita tanyakan kepada ustaz kita, ini pendapatnya seperti apa, sehingga kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Makanya kalau anak pribadi sering menyampaikan kepada jamaah, yang penting bagi antum itu bukan perkataan anak, tapi yang penting antum catat. Jadi catatan itu adalah dalil yang anak sampaikan. Kalau ucapan anak itu ada dalilnya, silahkan. Tapi kalau ucapan anak itu nggak ada dalilnya, itu hanya mungkin ucapan yang nggak ada faedahnya. Nggak perlu dicatat, apalagi dijadikan sebagai dasar. Nah, barangkali ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kajian online melalui channel ini Allah berikan manfaat yang banyak pada kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana